Namun pada saat itu ternyata si Bratasono dihimpit lah oleh kedua raksasa itu tadi. Si Bratasono kualan, lalu dia mata kaji pemberian dari si Durna, lalu dia mata kaji, keluar angin, dan kedua raksasa tadi terhempas hingga Badar menjadi seorang Batara ternyata, yaitu Batara Bayu dan Batara Indra. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, ya Mas Bayu, saya pernah membaca cerita tentang lakon Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci. Di mana di situ dikatakan bahwa Durna memiliki keterikatan dengan Bratasena sebagai murid, ya Mas. Ya. Nah, tapi saya belum begitu memahami tentang cerita tersebut. Ya. Tolong Mas Gurit ceritakan lebih jelas lagi agar saya dan pemirsa jadi lebih paham tentang lakon Dewa Ruci. Oh ya Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu tentang lakon Dewa Ruci. Namun kali ini saya akan menjawab pertanyaan Mas Bayu dengan sepengetahuan saya saja tentang lakon Dewa Ruci, karena setiap dalang memiliki sanggit-sanggit tersendiri Mas Bayu tentang lakon Dewa Ruci tersebut. Pada dasarnya hampir sama di beberapa lakon-lakon yang telah dipergelarkan tentang lakon Dewa Ruci, yaitu Bratasena itu memiliki keterikatan dengan Durna hanya sebagai guru dengan murid, itu saja Mas Bayu. Namun jika dijabarkan lebih luas lagi, jika diceritakan suatu ketika si Bratasena tersebut masih bersedih karena teringat akan kematian ayahnya, yaitu Prabu Pandu dan Dewi Madrim, yang kemarin saya ceritakan bahwa dia dibanjut oleh dewa dan dimasukkan ke dalam kawah Condrodimuka. Nah, pada saat itu Bratasena itu berpikiran bahwa kematian ayahnya dan ibunya seperti itu, nantinya pasti kematiannya juga akan seperti itu. Dia putus asa akan hidupnya Mas Bayu. Dia bersedih itu, ya. Nah benar sekali. Nah, pada saat itu si Bratasena itu mengira pasti dia akan mati seperti itu. Lah Pandhita Durna pada saat itu sedang posisi di Sukolimo. Pandhita Durna itu melihat si Bratasena yang istilahnya tidak seperti biasanya. Dia itu istilahnya nekani, metuki si Bratasena, mendatangi muridnya Bratasena tadi dan menanya apa yang telah terjadi, apa yang telah dialami si Bratasena, apa yang telah dirasakan si Bratasena. Lalu Bratasena pada saat itu bercerita bahwa tentang kegelisahan hatinya, bahwa si Prabu Pandu dan Dewi Madrim kok dia seorang yang sakti Mandraguna, pernah menjadi jagonya para dewa juga. Dia seorang raja yang bijaksana, berbudi bawa laksana, istilahnya dalam bahasa Jawa seperti itu. Namun kok kematiannya dimasukkan ke kawah Condrodimuka itu tadi. Nah, Bratasena pun juga menceritakan keputusasaannya, apakah nanti saya dan keturunan saya akan mengalami nasib yang sama seperti Prabu Pandu itu di ayahnya itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu si Pandhita Durna lalu menasihati kepada si Bratasena bahwa hidup itu seperti cokro manggilingan lah. Cokro manggilingan itu istilahnya ya kadang berada di atas dan berada di bawah, seperti roda kehidupan lah, seperti itu. Namun manusia itu berhak budidaya atau berusaha lah, budidaya atau berusaha agar menjadi manusia yang
istilahnya sempurna seutuhnya. Nah, pada saat itu juga mengatakan bahwa surga dan neraka menurut Durna itu hanya berada di dalam perasaan seorang masing-masing, jadi tidak bisa ditentukan kalau masuk surga, kalau masuk neraka. Nah, pada saat itu Durna juga mengatakan bahwa di antara murid-muridnya, yaitu para Pandawa dan juga Kurawa, yang paling kuat atau kedunungan atau istilahnya mampu dalam menguasai ilmu kasampurnaning dumadi atau kasampurnaning hidup hanyalah si Bratasena, Mas Bayu. Nah, akan tapi jika si Bratasena ingin menguasai ilmu kasampurnaan tersebut, memiliki syarat, yaitu jika ingin menguasai tersebut, Bratasena harus bisa menemukan atas jawaban yang atas keluh kesahnya tadi. Nah, Bratasena pada saat itu kembali menanyai si Pandhita Durna tentang jawaban atas keluh kesahnya itu tadi, syarat yang harus ditempuhnya istilahnya. Si Durna tadi mengatakan bahwa syaratnya yaitu si Bratasena harus mendapatkan yang namanya ilmu kasampurnan. Dia harus mencari kayu yang namanya kayu gung susuing angin. Kayu gung susuing angin jika dijabarkan ya sedikit, kayu itu seperti kayu lah lumrahnya. Gung itu ya besar, susu anginnya adalah tempatnya angin seperti itu. Nah, pada saat itu di mana Mas itu adanya? Kayu tersebut dikatakan oleh Durna berada di gunung namanya Gunung Candramuka, berada di hutan namanya jika di Mahabharata hutan Tegbasara. Tegbasara. Lah pada saat itu karena si Bratasena itu sudah tergila-gila kepada ilmu, istilah dia juga ingin mendapatkan ilmu kasampurnaan tersebut untuk mengudari masalah yang berada di dalam hidupnya, itu keluh kesahnya itu tadi. Maka dia Bratasena tadi bergegas meminta restu kepada gurunya itu tadi untuk pergi ke Gunung Candramuka untuk mencari kayu gung susuing angin itu tadi. Nah, Resi Durna pada saat itu sangat senang karena si Bratasena tadi memiliki keteguhan hati yang kuat tadi untuk melaksanakan perintah gurunya itu tadi. Nah, ternyata perbincangan setelah si Bratasena berangkat itu tadi, perbincangan antara Bratasena dan Durna itu tadi didengarkan atau di kuping lah oleh si Sengkuni, Mas Bayu. Nah, Sengkuni itu mendengarkan ya? Mendengarkan. Terus apa yang dilakukan itu? Nah, pada saat itu Sengkuni itu istilahnya memojokkan si Durna bahwasanya si Durna itu ternyata si Durna telah mendapatkan tugas dari Sang Prabu Distrotastra untuk membunuh si Bratasena itu tadi. Nah, jadi siasat Durna untuk membunuh Bratasena itu tadi dengan cara istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngeloropke atau menjebak dengan mengutus si Bratasena mencari kayu gung susuing angin. Padahal si Durna pun tidak tahu kayu gung susuing angin itu ada atau tidak. Nah, lalu dia mengutus si Bratasena untuk pergi ke hutan Tegbasara, dan dikatakan bahwa hutan Tegbasara atau berada di Gunung Candramuka itu hutan yang sangat angker. Nah, pada saat itu hanya menyebak ya? Hanya menyebak. Nah, pada saat itu si Durna mengatakan kepada Sengkuni dia telah melaksanakan tugasnya. Si Sengkuni pasti mengatakan bahwa berarti si Bratasena akan mati di hutan tersebut. Namun Durna mengelak bahwa si Durna tadi sudah istilahnya wis nglakokne dene mati lan urip kuwi hanya tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa, tergantung bagaimana Bratasena itu nanti setelah berada di hutan Tegbasara itu tadi lah. Singkat cerita, akhirnya Sengkuni tadi karena masih ragu-ragu kepada Durna, dia membawa pasukannya para Kurawa untuk membuntuti si Bratasena yang pergi ke hutan Tegbasara itu tadi, Mas Bayu. Jadi itu disuruh membuntuti ya, Mas? Ya, benar sekali. Tapi sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut lagi, silakan diminum, Mas. Oh ya, Mas Bayu. Mungkin bisa juga penasaran tentang cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, gimana Mas Guri itu ceritanya? Nah, pada saat itu singkat cerita si Bratasena itu telah sampai di Gunung Candramuka itu tadi, di hutan Tegbasara tadi. Nah, dia sepertinya ya sedikit agak takut, namun karena keteguhan hatinya tadi dia lalu mengobrak-ngabrik isi hutan itu tadi mencari kayu gung susuing angin itu tadi, utusan dari Resi Durna itu tadi. Di hutannya diobrak-abrik itu? Diobrak-abrik. Ternyata di hutan tersebut ada penunggunya, Mas Bayu. Dua orang raksasa penunggu hutan tersebut bernama raksasa Rukmuka dan Rukmakala, Mas Bayu. Raksasa tersebut adalah pemakan daging manusia.
Nah, pada itu terjadi peperangan karena tidak terima si Rukmoko dan Rupakala tadi, hutan Tigbosoro tadi, tempat tinggalnya tadi diobrak-abrik oleh si Bratasena tadi. Dia marah. Nah, dia marah, terjadi peperangan antara si Bratasena ini. Nah, Bratasena ini melawan kedua raksasa itu tadi, si Rukmoko dan Rukmakala itu tadi. Terjadi peperangan. Namun pada saat itu ternyata si Bratasena dihimpit lah oleh kedua raksasa itu tadi. Si Bratasena kualan, lalu dia mata kaji pemberian dari si Durna, lalu dia mata kaji keluar angin dan kedua raksasa tadi terhempas hingga Badar menjadi seorang Batara ternyata, yaitu Batara Bayu dan Batara Indra. Setelah mereka berubah menjadi Batara itu bagaimana, Mas? Nah, pada saat itu akhirnya si Batara Indra dan Bayu tadi menemui si Bratasena itu tadi. Nah, keduanya lalu mengucapkan terima kasih kepada si Bratasena karena berkat si Bratasena si kedua Batara tadi sudah badar dari kutukannya menjadi raksasa itu tadi, Mas Bayu. Lalu di situ Indra memberikan hadiah kepada si Bratasena, namanya hadiah Sesotya Mustika Manik Candromo menurut versi Ki Mantep Sudarsono. Dan daya khasiatnya itu supaya menambah keteguhan hati si Bratasena dalam menjalani ibadahnya kepada Tuhan, dan juga bisa dikata khasiatnya daya khasiatane iso ngambah ning jero banyu, bisa hidup di dalam air, seperti itu. Nah, Bratasena lalu menanyakan kepada Batara Bayu bahwa kedatangannya ke hutan Tigbosoro itu tadi untuk mencari namanya kayu gung susuing angin itu tadi yang berada di Gunung Condromuko itu tadi. Dia diutus oleh oleh Durna itu tadi. Nah, pada saat itu Batara Bayu mengatakan bahwa kayu tersebut atau kayu gung susuing angin itu sebenarnya tidak ada. Namun jika Bayu menjelaskan atau menjabarkan bahwa makna dari kayu gung susuing angin itu adalah kayu itu berarti karep atau keinginan. Nah, gung itu adalah gede atau besar, dan susu angin itu adalah aliran nafas. Dan maknanya jika digabungkan, jika seseorang memiliki keinginan yang besar dan ingin dikabulkan seperti itu, maka dia harus sesuai dengan pola pikirnya. Dia harus bisa mengontrol pola pikirnya. Dia bisa istilah dalam bahasa Jawa ini ngatur weninging cipta budi karso dan aliran nafas agar apa yang ia lakukan itu agak seperti terarah, Mas Bayu, seperti terarah dan tidak keluar jalur, seperti itu, Mas Bayu. Jadi sebenarnya itu ya artinya, Mas. Nah, mendengar arti itu bagaimana, Mas? Nah, pada saat itu Bratasena mendengar wejangan si Batara Bayu tadi, dia merasa belum puas. Nah, akhirnya dia lalu minta pamit kepada kedua Batara tadi untuk menemui gurunya tadi, yaitu Resi Durna itu tadi, kembali ke Sukolimo itu tadi, Mas Bayu. Pada saat itu Durna berada di pertapan Sukolimo, dia juga cemas bagaimana nasib si Bratasena itu tadi saat berada di hutan Tigbosoro itu, apakah dia selamat atau tidak. Nah, Durna pada itu juga diambang kebingungan ya, jika dia pasti senang jika muridnya si Bratasena itu tadi bisa kembali dengan selamat, karena si Bratasena itu juga murid yang sangat dia sayangi seperti itu. Namun dia juga, jika si Bratasena selamat, dia juga takut terkena amarahnya si Prabu Destarastra tadi yang menyuruhnya untuk membunuh Bratasena tadi dengan diam-diam itu tadi. Nah, jika cerita si Bratasena akhirnya kembali ke Sukolimo itu tadi, berarti cara pertama si Durna untuk membunuh si Bratasena muridnya tadi gagal. Si Bratasena lalu menemui gurunya tadi dan mengabarkan dan menceritakan apa yang telah dialami di Gunung Condromuko itu tadi, dan memberitahu bahwa kayu gung susu angin menurut Batara Bayu seperti itu yang tadi saya ceritakan. Nah, pada saat itu Durna kebingungan, bahwa cara pertama pun dia gagal. Akhirnya si Durna tadi masih memiliki opsi, yaitu menyuruh si Bratasena pergi ke sebuah samudra untuk mencari yang namanya banyu Perwitosari atau air kehidupan di dalam air Perwitosari atau air kehidupan jika di bahasa Jawa ini seperti itu. Terus apakah ia mau mencarinya lagi, Mas? Nah, syarat tersebut akhirnya mau tidak mau harus dipenuhi oleh si Bratasena itu tadi, karena dia sudah kedanan ilmu kasampurnan yang ditawarkan oleh si Durna itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya singkat cerita si Bratasena akhirnya berangkat lagi untuk mencari air Perwitosari itu tadi. Namun si Bratasena tadi
sebelum berangkat ke samudra dia meminta izin atau berpamitan kepada si Kunti dan saudara-saudara para Pandawa. Nah, Kunti dan Pandawa pada situ mencoba menahan niat si Bratasena itu tadi karena terlalu berbahaya, seperti mustahil lah mencari air di dalam air, mencari air kehidupan di dalam samudra kan. Samudra kan sangat luas, Mas Bayu. Nah, dalam juga ya. Nah, sangat dalam juga. Kunti istilahnya ngeman-ngeman, juga si Pandawa ngeman-ngeman atas keselamatannya si Bratasena itu tadi. Diceritakan pada saat itu si Bratasena tetap bersikeras tidak mengurangi niatnya sedikit pun untuk mencari air Perwitasari atau air kehidupan tersebut. Ngistake dawe. Nah, mengistake dawe gurune itu tadi. Akhirnya mau tidak mau si Kunti dan para Pandawa lain mengikhlaskan kepergiannya si Bratasena. Bratasena akhirnya berangkat pada waktu itu, Mas Bayu. Singkat cerita, perjalanannya menuju Samudra Minangkalbu untuk mencari air kehidupan itu tadi, dia ditemui oleh si Anoman Kadang Bayunya dia, sama-sama muridnya Badara Bayu itu tadi. Si Anoman mencoba menghentikan si Bratasena agar merasa si Bratasena itu masih saudaranya Kadang Bayu itu tadi atau muridnya Badara Bayu itu tadi. Namun pada situ Anoman pun juga gagal menghentikan niat si Bratasena itu tadi. Bahkan terjadi peperangan. Anoman pun dilempar oleh si Bratasena hingga kalah pada waktu itu. Nah, Bratasena akhirnya tetap menuju jalannya untuk mencari air Perwitasari itu tadi. Nah, singkat cerita, Bratasena pada saat itu telah sampai di pinggir samudra. Dia pada saat itu ya istilahnya adalah rasa takut melihat deburan ombak yang sangat luar biasa. Ya, tetap memiliki rasa takut manusiawi seperti itu. Namun pada dia berusaha menyingkirkan rasa takut tersebut. Dengan perlahan dia memasuki samudra, dia berjalan menuju samudra. Dia akhirnya menceburkan diri dan tertelan ombak besar itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan raga si Bratasena terpelanting oleh ombak-ombak yang menghantamnya, ombak besar yang menghantamnya hingga dia masuk lebih dalam masuk samudra itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita ternyata di Samudra Minangkalbu itu tadi muncul naga besar, yaitu bernama di dalam pewayangan namanya Naga Nemburnama. Ya, dia adalah penguasa laut Samudra Minangkalbu tersebut. Nah, melihat si Bratasena yang terkena ombak tadi, terkena ombak itu tadi, akhirnya si Bratasena itu tadi berperang melawan si Naga Nemburnama itu tadi. Nah, naga tersebut melilit badannya si Bratasena, melilit badan si Bratasena dan terjadi peperangan di situ. Si Bratasena masih sadar karena si Bratasena memiliki pusaka pemberian Dewa Indra itu tadi, Mustika itu tadi yang khasiatnya bisa hidup di dalam air itu tadi. Nah, dia berada di dalam air mencoba berperang melawan naga tersebut. Naga tersebut juga menyerang si Bratasena. Dia menggigit dan juga melilit badannya. Di situ naga tersebut akhirnya bisa dikalahkan dengan kukunya si Bratasena, yaitu kuku Pancanaka. Jadi bisa kalah itu? Bisa kalah walaupun berperang di dalam air. Nah, si Naga Nemburnama itu tadi kalah, dirobek mulutnya oleh si Bratasena menggunakan kuku Pancanaka. Nah, seketika di situ air lautan berubah menjadi merah karena darah si Naga Nemburnama itu tadi, Mas Bayu. Naga tersebut akhirnya diceritakan berubah menjadi Sang Hyang Dewa Ruci. Jadi itu naga tersebut merupakan Sang Hyang Dewa Ruci. Dewa Ruci, Mas Bayu. Nah, terus setelah berubah itu ngapain tuh, Mas? Nah, akhirnya pada situ Bratasena karena kecapean melawan si naga itu tadi, tidak ora kulino perang ning jero banyu lah, makanya gitu. Dia kehabisan tenaga, kelelahan, dan diceritakan dia itu pingsan. Nah, akhirnya disembuhkan oleh si Dewa Ruci itu tadi, diobati oleh si Dewa Ruci itu tadi. Dia itu yang mengalahkan Dewa Ruci, dia juga disembuhkan oleh Dewa Ruci. Bisa dikatakan bahwa si Dewa Ruci tadi perwujudan sebagai godaan atau cobaan di saat Bratasena masih berdiri di dalam keteguhan hatinya untuk mencari air kehidupan itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita setelah si Bratasena itu sadar, dia kaget ada sesosok wujud yang mirip dengannya, namun berwujud lebih kecil, mengambang jika divisualisasikan dalam wujud wayang. Bisa seperti ini, namun lebih sangat kecil sekali. Bisa ukurannya wujudnya seperti ini, namun wujudnya hanya separuhnya badan ini dan lebih kecil sekali, Mas Bayu. Nah, wujudnya sama tapi lebih kecil. Lebih kecil jika divisualisasikan dalam pewayangan.
Dewa Ruci itu bisa seperti itu. Lalu si Dewa Ruci tadi belum perkenalan, lalu terjadi perkenalan di antara Bratasena dan Dewa Ruci tadi. Nah, di situ si Bratasena mengungkapkan maksud hajina tadi menceburkan diri ke dalam samudra itu tadi. Namun niatnya itu tadi ternyata sudah diketahui oleh si Dewa Ruci itu tadi. Jadi Dewa Ruci sudah mengetahui apa maksud kedatangan si Bratasena menceburkan diri ke samudra Minangkalbu itu tadi. Nah, dia menceritakan bahwa si Dewa Ruci batang istilahnya, bahwa gue diutus gurumu yaitu Durna untuk mencari air Perwitasari itu tadi yang berada di samudra Minangkalbu itu tadi. Nah, Bratasena di situ kagum kepada Dewa Ruci. Nah, karena si Dewa Ruci diceritakan bahwa si Dewa Ruci itu memiliki banyak hal, mengetahui banyak hal tentang Bratasena dan kejadian-kejadian apa yang telah dialami si Bratasena dan juga semuanya tahu kejadian-kejadian yang telah dialami Bratasena dan saudara-saudaranya tersebut. Nah, Bratasena semakin penasaran di situ siapakah sebenarnya si Dewa Ruci itu tadi, kok dia tahu banget tentang dirinya, istilahnya seperti itu. Nah, Dewa Ruci lalu menjelaskan bahwa menurut yang saya ketahui Dewa Ruci itu adalah perwujudan dari raga si Bratasena itu sendiri. Nah, di situ si Bratasena akhirnya sadar bahwa oh seperti itulah, si Bratasena akhirnya meminta wejangan kepada si Dewa Ruci tentang kehidupan, bagaimana makna dari kehidupan sebenarnya seperti itu. Nah, dijelaskan bahwa Dewa Ruci akhirnya mempersilahkan si Bratasena untuk memasuki kuping Dewa Ruci yang sangat kecil itu tadi, dari perwujudan sangat kecil. Nah, walaupun hal tersebut kan seperti tidak mungkin atau mustahil, namun Dewa Ruci mengatakan kepada si Bratasena jika si Bratasena memiliki niat yang sangat besar dan ingin tercapai, maka pasti akan terjadilah istilahnya lah. Si Bratasena semedi, dan ketika dia mengejamkan mata, dia merasakan dia memasuki sebuah lorong yang sangat besar. Dia berputar-putar di situ, berada di dalam suatu tempat yang sangat kosong dan gelap sekali. Nah, ketika memejamkan mata, dia baru sadar di situ ada gambaran tentang perjalanan hidupnya dari mulai lahir, perjalanan Prabu Pandu dan Madrim, saudara-saudaranya, dan bahkan masa depan pun sudah diketahui oleh si Bratasena itu tadi, Mas Bayu. Nah, karena lakon Dewa Ruci, Mas Bayu, di dalam Jawa itu memiliki sebuah kandungan makna tersendiri tentang wejangan-wejangan kehidupan, tergantung dalang tersebut menguasai ilmu apa seperti itu tentang kehidupan. Jadi si lakon Dewa Ruci itu sebagai lantaran seorang dalang untuk istilahnya memberikan wejangan kepada para penontonnya banyak sekali melalui lakon Dewa Ruci tersebut, Mas Bayu. Jadi ada lakon Makrifat Dewa Ruci yang dilakukan yang pernah dipergelarkan oleh Ki Swargi Ki Endro Susmono seperti itu. Nah, banyak sekali lakon-lakon Dewa Ruci. Jadi tergantung bagaimana kemampuan seorang dalang tersebut dalam mengolah wejangan-wejangan yang disampaikan Dewa Ruci kepada si Bratasena tentang kehidupan seperti itu, Mas Bayu. Disitulah tadi saya singkat cerita ini menurut versi yang berbeda, bahwa si Bratasena ketika memasuki lorong tersebut dia ada gambaran kehidupan, ya, dari dia mulai lahir, kehidupannya Prabu Pandu dan sebagainya, mengapa dia mati dan sebagainya, hingga ke masa depan Permati menjadi Arjuna, Puntadewa menjadi raja dan sebagainya, dan keturunannya, bahwa si Bratasena pun juga sudah tahu seperti itu. Nah, singkat cerita lah seperti itulah, Mas Bayu, tentang ilmu kasampurnaning dumadi seperti itu. Nah, setelah selesai dengan berbagai pertanyaan tentang misteri kehidupan itu tadi dan semua dijawab oleh Dewa Ruci, Bratasena akhirnya diminta datang kembali ke Resi Durna. Jadi Dewa Ruci mengutus Bratasena untuk kembali ke Resi Durna dan menceritakan apa yang telah dialaminya tersebut, Mas Bayu. Nah, pada itu sebelum si Bratasena kembali menemui si Durna, Dewa Ruci lalu istilahnya menggelung rambut si Bratasena yang maunya seperti ini, rambutnya ngore seperti ini, lalu oleh Dewa Ruci digelung itu seperti ini, Mas Bu, dirubah seperti ini, digelung seperti ini, biar rapi ya, biar rapi, digelung seperti ini. Nah, ada yang mengatakan itu sebuah tanda sebagai si Bratasena sudah selesai belajar tentang ilmu kehidupan kepada si Dewa Ruci itu tadi. Nah, pada itu bisa dikatakan setelah
setelah memakai gelung seperti ini bisa disebut juga Werkudara. Jadi nama lain si Bratasena ada si Werkudara, ada si Bima. Nah, populernya seperti itu. Jadi setelah digelung itu dia berubah nama menjadi Bima atau Werkudara. Nah, seperti lebih populer seperti itu. Namun dasarnya seperti ya sama si Bratasena itu tadi, Mas Bayu. Nah, di singkat cerita akhirnya si Bima itu tadi, Bratasena tadi kembali, Mas Bayu. Tiba-tiba Bratasena gelap matanya, berada masih di lorong tersebut, dia gelap matanya lalu dan berputar-putar seperti itu, dia kepusingan lalu semaput, terbangun, dia tiba-tiba terbangun berada di pinggir pantai. Sudah berada di pinggir pantai dengan deburan ombak yang menyekat tubuhnya si Bratasena tadi, dia terbangun karena kerasnya deburan ombak itu tadi. Nah, dia baru sadar. Nah, dia di situ juga sadar betul apa yang telah dialaminya, wejangan-wejangan yang diberikan oleh si Dewa Ruci. Dia itu sadar. Dia juga ingat bahwa si Dewa Ruci mengutusnya untuk kembali ke Resi Durna itu tadi. Diceritakan dia kembali ke Sokalima, ke tempatnya si Resi Durna, namun dia menemui si Ibu Kunti dan para Pandawa, mengabarkan bahwa dia itu masih hidup seperti itu. Nah, diceritakan sebelum menemui si Durna, dia kembali ke para Pandawa dengan penampilan fisik yang berbeda itu tadi. Dia menjadi seseorang yang lebih berwibawa, menjadi yang lebih bersih, juga rambutnya itu tadi yang mau diure makin rapi dengan cara digelung oleh Dewa Ruci itu tadi, menambah kesan gagah lah istilahnya. Nah, di negara Astina diceritakan bahwa Durna itu sedang memberi pelajaran kepada para Kurawa, Mas Bayu. Nah, dia memberikan petuah dengan nasihat-nasihat kepada para Kurawa. Tiba-tiba pada datang Arjuna. Arjuna datang dengan tergopoh-gopoh mengabarkan kepada Resi Durna bahwa si Bratasena telah kembali dengan selamat dan berhasil mempelajari ilmu tentang ilmu kasampurnan itu tadi, atau telah mendapatkan air Perwitosari atau air kehidupan itu tadi. Nah, Durna pun juga kaget mengira bahwa pasti Bratasena telah mati di Samudra Minangkalbu itu tadi. Belum mati, padahal dia itu istilahnya si Durna itu tadi ingin membunuh dengan perlahan supaya tidak diketahui itu tadi. Dia mengutus si Bratasena untuk menceburkan diri mencari air Perwitosari atau air kehidupan. Bahkan si Durna tidak mengerti bahwa air kehidupan itu seperti apa. Akhirnya dia merasa bangga, ada rasa bangga tersendiri bahwa muridnya telah melaksanakan apa yang dikatakan bahwa dan padahal hal tersebut sangat mustahil kan. Dia akhirnya istilahnya etok-etok seneng. Namun ternyata si murid kesayangannya tadi sudah kembali. Ada rasa bangga tersendiri yang dimiliki seorang murid kepada gurunya yang telah berhasil melaksanakan tugas yang telah diberikan itu tadi. Nah, singkat cerita Durna lalu menemui si Bratasena, dan Bratasena itu tadi menceritakan apa yang telah ia alami, yaitu wejangan tentang Dewa Ruci itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang lakon Dewa Ruci atas pengetahuan saya saja, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas cerita tadi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Mas Bayu. Mas Gurit nanti bisa cerita lagi di episode selanjutnya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah lakon Dewa Ruci. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video-video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.